Bagaimana caranya mau menambah jumlah bed pada pagi hari, sementara bednya tetap 20. Nah, itu sepertinya kurang efisien. Kemudian menyusun ulang jadwal kerja. Nah, kalau kita menyusun ulang jadwal kerja, maka, bisa kita lakukan, apalagi kalau kita mau melihat, dia ada yang shift malam itu keteteran, karena jumlah yang shift malam itu lebih sedikit dibandingkan yang shift pagi. Memang ada rasionalisasi bahwa shift pagi, siang, malam. Kalau ada pertanyaan, mana yang lebih banyak shift-nya, apakah pagi, siang, atau malam? Jawaban yang paling benar adalah yang shift pagi. Kenapa itu shift pagi lebih banyak jumlah perawatnya dibandingkan shift yang lain? Alasannya satu, keterpusatan atau pusat daripada kegiatan itu di pagi hari. Pusat dari kegiatan kebanyakan di pagi hari, contoh pemeriksaan laboratorium, kemudian pemeriksaan di poli, pemeriksaan di unit-unit yang lain, atau rapat direksi, itu semua rata-rata adalah di pagi hari. Yang bocor mic-nya tolong dinonaktifkan. Nah, pusat kegiatan itu adalah di pagi hari. Sedangkan shift siang maupun malam, apalagi malam hari, itu rata-rata pasien itu digunakan untuk waktu istirahat. Tolong dipahami nih ya, istirahat. Jadi rasional misalnya jika di pagi hari itu adalah, lebih banyak dibandingkan yang dinas malam. Nah, itu alasannya ya. Nah, sekarang kita jawab, kira-kira mana best answer dari soal tersebut? Ternyata yang benar adalah betul menyusun ulang jadwal kerja, itu yang tepat. Nah, kenapa bukan mengadakan rapat dengan staf instalasi farmasi? Ingat, kalau kita melakukan rapat dengan instalasi farmasi, inilah bagian daripada penyebab, menjadi bagian daripada penyebabnya. Tapi yang menjadi poin utama, sepertinya adalah ada rotasi, ada yang perlu kita lihat di penyusunan jadwal. Saya hapus dulu. Ada yang perlu kita lihat ulang di dalam penyusunan jadwal. Dalam menyusun jadwal tentang, shift, itu perlu diperhatikan tentang, pertama, ketersediaan SDM. Ketersediaan SDM. Ini kenapa SDM-nya perlu diperhatikan, berapa orang? Ya, kita harus tahu ada 20 bed misalnya ya, 20 tempat tidur, bed, dijaga atau ingatlah bahwa anggaplah ini jumlah perawatnya ada sekitar, 35 perawat, misalnya seperti itu. Apakah kira-kira ini sebanding dengan jumlah bed yang ada? Kalau seperti itu, berarti kita harus mencarinya dengan menggunakan rumus. Kira-kira berapa jumlah efisien perawat yang dinas pagi, siang, dan malam. Itu alasannya. Jadi kalau misalnya ternyata yang dinas malam hanya 1 orang, ini tidak efisien. Bagaimana mungkin 1 orang ini akan merawat 20 orang? Tidak masuk akal. Walaupun misalnya kegiatan lebih banyak di pagi hari ketimbang di malam hari, tetapi tidak akan sebanding dengan jumlah 1 orang perawat. Itu tidak rasional. Maka perlulah dilakukan penyusunan ulang jadwal. Ini adalah bentuk daripada fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Apa bentuk perencanaannya? Perencanaan adalah bentuk perencanaan jadwal dinas. Apa bentuk dari pengorganisasian? Pengorganisasian di sini adalah terkait dengan shift, shift perawat. Shift perawat. Maksudnya shift perawat di sini ada yang 3 orang, ada yang 6 orang, ada yang 7 orang. Itu adalah mengeksekusi bagian-bagian jumlah perawat ini menjadi lebih kecil. Itu adalah pengorganisasian untuk bisa memaksimalkan fungsi dari organisasi. Ini kan soal ini adalah soal tentang fungsi organisasi, fungsi-fungsi manajemen. Nah,
Kalian boleh lihat di teorinya. Ini tentang fungsi-fungsi manajemen. Banyak orang beranggapan soal manajemen sulit. Soal manajemen paling mudah sebenarnya. Terpentingnya adalah kalian terbiasa dalam mengatur, memanage, minimal manage diri sendiri lah dibandingkan sebelum memanage orang lain. Fungsi-fungsi manajemen itu ada apa saja? Ada planning, ada perencanaan ya. Kemudian kalian boleh catat ini, ada pengorganisasian, jadi planning, organizing. Jadi dia sebutnya begitu, planning, organizing. Ada lagi yang satunya, yang ketiga adalah actuating atau pengarahan. Jadi perencanaan, pengorganisasian, catat ini, pengarahan, actuating, dan terakhir adalah controlling. Nah, ini pengawasan, controlling ya. Controlling. Jadi ada juga orang tambahkan dengan POAC. Nah, itu adalah evaluation. Paling mudah soal tentang manajemen, tapi pahami bahwa manajemen itu tidak kelihatan seperti orang, oh sakitnya apa? Appendicitis, sakit di bagian abdomen sebelah mana? Ini orang bukan orang yang sakit, orang yang mengatur daripada semua orang yang sakit. Nah, itu yang kita pelajari. Jadi sekarang kalau pengorganisasiannya apa? Misalnya di kelas, ada ketua kelasnya, ada ketua tingkatnya. Itu bentuk pengorganisasian. Supaya apa? Terkoordinir. Jangan, bayangkan kalau tidak ada presiden kita. Kaos ini negeri. Jadi ada presiden, itu adalah bentuk pengorganisasian. Nah, kalau di keperawatan, bentuk pengorganisasiannya apa? Ya bisa metode tim, ya kan? Fungsional. Tim itu dibagi jadi 2 tim nih. 1, 2, tim A, tim B, ini. Tim A ada 10 bednya, tim B ada 10 bednya. Ini bentuk pengorganisasian. Jadi, alasannya kenapa perlu menyusun ulang jadwal kerja, ini bagian daripada fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Biar apa? Terdistribusi perawatnya tadi secara proporsional sesuai dengan beban kerja. Bukan disamaratakan bahwa pagi 5 orang, siang 5 orang, malam 5 orang. Tidak seperti itu, ya. Tetapi di pagi hari bisa 7 orang, di siang hari ada mungkin adalah 6 orang, 5 orang, di malam hari bisa 4 karena jauh lebih sedikit kegiatan di malam hari. Nah, kenapa? Karena hampir sebagian waktunya digunakan untuk istirahat untuk pasiennya, kecuali pasien-pasien tertentu yang butuh perawatan khusus. Oke, saya kira ini soal yang paling mudah. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di soal nomor 2, nah, saya yakin kalian sudah punya jawaban masing-masing. Kepala ruang rawat inap bedah melihat tren peningkatan angka infeksi luka operasi dalam 2 bulan terakhir. Ia kemudian membentuk tim kecil untuk menganalisis penyebab. Nah, menyusun strategi pengendalian infeksi. Nah, kira-kira ini fungsi manajemen apa? Evaluasi, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, perencanaan. Tentu bukan bagian daripada, kita langsung jawab ya. Pola Siokal Ruki. Oke, langsung menjawab dengan pola Siokal Ruki. Pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan soal. Apa pertanyaan soal? Fungsi manajemen. Oke, fungsi manajemen. Jadi ingat fungsi manajemen tadi, kalian saya ulangi lagi, POAC. Nah, apa itu P-nya, apa itu O-nya, apa itu A-nya, apa itu C-nya, apa itu E-nya. Kalian ingat sendiri. Jangan lagi disuap seperti ini ya, langsung kalian ingat. Tulis kalau kalian ini. Data fokus. Apa data fokusnya? Ini tren peningkatan. Tren itu semacam kebiasaan. Nah, ada kebiasaan velocity. Nah, itu kebiasaan tren namanya ya. Tren dari peningkatan angka infeksi. Ada apa? Masalah tidak? Masalah lah kalau terjadi peningkatan angka infeksi. Mestinya infeksi itu bisa ditekan dengan cara perawatan luka yang benar. Iya kan? Perawatan luka modern yang baik. Ya, mesti kita ada nanti infeksi. Atau apa lagi yang perlu lakukan sehingga tidak terjadi infeksi pasca operasi. Nah, ia kemudian membentuk tim kecil untuk menganalisis penyebab, menyusun strategi pengendalian infeksi luka operasi. Nah, jadi kita langsung lihat
Jadi di sini juga ada kuncinya ya, menyusun strategi. Nah, ini juga penting kalian perhatikan. Nah, ini bentuknya adalah bagian daripada yang pastinya ini bukan bentuk, apa, bukan bentuk daripada perencanaan seperti yang saya katakan. Ya, betul ini adalah bentuk daripada pengorganisasian. Jadi coba kalian perhatikan. Jadi di soal ini, saya lihat bahwa melihat tren peningkatan angka infeksi pasca operasi. Kemudian membentuk tim kecil, di sini kuncinya ini. Membentuk tim kecil untuk menganalisis penyebab. Nah, jadi tim kecil di sini sebenarnya intinya ada di sini. Membentuk tim kecil. Jadi bentuk daripada mengatur sumber daya manusia SDM dalam hal ini adalah perawat dengan dibentuk sebagai tim kecil itu adalah bentuk daripada pengorganisasian. Ini kan sama persis yang saya jelaskan. Dalam hal ini, tim dibentuk untuk menganalisis masalah, menyusun strategi, dan memerlukan struktur dalam pembagian peran. Betul, tim kecil nanti yang akan dibikin ini, pasti ada ketuanya. Iya kan? Pasti ada sekretarisnya. Oh, kemudian pasti ada anggotanya. Inilah yang disebut dengan pengorganisasian. Nah, ini yang disebut dengan pengorganisasian. Nah, saya yakin banyak yang salah nih di jawaban ini, di soal ini. Ini adalah bentuk daripada pengorganisasian, ya. Jadi kalian catat membentuk atau menganalisis biar, kasus itu atau bagian dari tim ini dibagi menjadi beberapa bagian, itu adalah bentuk daripada pengorganisasian. Pusing, bagaimana tidak? Karena kalian tidak mengerti bahwa sebenarnya kuncinya tadi kalau perencanaan, jadi kalian perhatikan, kalau perencanaan, nah perencanaan ini kan merencanakan, plan. Sebelum kita punya mimpi kompeten, oke, mimpi kompeten, kita merencanakan apa? Ikut di Ruki. Iya kan? Misi kita apa? Kompeten. Ini goals kita adalah kompeten. Perencanaan kita adalah kompeten. Ini bentuk daripada perencanaan. Nah, untuk bisa bergabung di Ruki, jalan satu-satunya hubungi adminnya. Adminnya membagi tim, membagi bagian daripada kelas, itu adalah bentuk pengorganisasian. Pengarahan, hari-hari saya memarahi kalian, menegur kalian, ya jangan baper. Memang tujuannya seperti itu. Selesai 2 bulan ini, saya lepas kalian, ngapain saya ngurus lagi kalian. Intinya, harus saya gembleng kalian sampai tidak boleh menjaman-jaman, tidak boleh mengeluh-mengeluh, sampai betul-betul nanti kalian mendapatkan label kompeten. Itu bentuk daripada pengarahan. Mengarahkan kalian. Kalau salah, jangan. Saya menerima saran kalian, itu bentuknya adalah pengarahan. Terus apa lagi? Jadi P, O, A, C. Nah itu ya. P-nya itu adalah perencanaan, O-nya adalah organizing, pengorganisasian, seperti yang saya katakan tadi. Actuating, pengarahan, dan controlling, mengontrol. Kalau misalnya ada yang salah tokennya, ya saya lihat, saya perhatikan di adminnya, gimana. Ada yang belum try out, bagaimana? Nah, itu adalah bentuk controlling. Evaluasi, nah kita lihat tren pengembangan nilainya. Ada peningkatan tidak? Ya, kita evaluasi, kenapa bisa tidak meningkat nilainya? Sudah dilatih soal ini kok belum meningkat-meningkat. Itu adalah bentuk evaluasi. Mudah sebenarnya ya, yang penting kalian pahami dan hati-hati menjawab kata kuncinya di sini, membentuk tim kecil. Oke? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nah, kita lihat langsung. Di ruang anak, kepala ruang melihat bahwa 2 perawat junior sering melakukan kesalahan dokumentasi swab. Ia memanggil mereka dan memberikan penjelasan serta menunjukkan contoh dokumentasi yang benar, lalu membuat jadwal supervisi harian selama
seminggu. Apa fungsi manajemen yang paling tepat? Jawaban yang mana yang akan kalian buang duluan? Coba kalian jawab di kolom komentar. Silakan. Jawaban yang mana yang akan kalian buang duluan? A, dibuang. Oke. Terus yang mana lagi dibuang? Ayo. A dibuang. Oke. Sisa B, C, D, dan E. Antara B, C, D, dan E, yang mana lagi yang akan kalian buang? Yang mana lagi yang akan kalian buang? D, dibuang. Oke. Sisa B, C, dan E. E, D, C. Oke. E, D, C. E, D, C. Yang mana lagi? Mana best answer yang kalian pilih? Nah, coba. Mana best answer? Kalau saya bilang best answer kan di pola siokal itu, mungkin ada yang baru gabung. Nah, pola siokal itu ada pertanyaan soal, ada data fokus, ada eliminir atau buang jawaban, ada juga best answer. Jawaban yang paling tepat yang kita eliminir, kita buang satu-satu, sisa satu nanti best answer. Ini yang akan datang melamar, sorry, ini yang akan naik ke kepelaminan. Nah, itu adalah best answer. Terakhir adalah rasional. Apa rasionalnya memilih jawaban tersebut? Oke, saya melihat banyak sekali yang menjawab. Jawabannya adalah di jawaban apa ini? B, C, B, C. Nah, kita lihat yang mana best answer yang paling tepat, ya. Oke. Jadi yang benar adalah bentuk daripada pengawasan. Selamat yang menjawab Charlie. Nah, di ruang anak, jadi kalian lihat bahwa sebenarnya inti permasalahannya di sini adalah, jadi ini dua perawat sering melakukan kesalahan dokumentasi. Nah, ada soal seperti ini. Tapi soalnya bukan tentang fungsi manajemen. Yang ditanyakan saat itu adalah siapa yang bertanggung jawab. Apakah perawat primer atau perawat asosiat? Nah, kayak begitu pertanyaan. Tapi ini lain, ini adalah yang ditanyakan tentang fungsi manajemen. Jadi sering melakukan kesalahan dokumentasi, sehingga ia memanggil mereka dan memberikan penjelasan. Nah, kira-kira ini adalah bentuk daripada apa? Pengorganisasiankah? Perencanaannkah? Evaluasi, koordinasi. Yang tepat adalah bentuk daripada pengawasan. Ini yang disebut dengan controlling, yaitu berusaha untuk memberikan pengawasan kepada dua perawat. Berapa orang tadi? Dua perawat ini yang melakukan kesalahan. Nah, kepala ruangan tidak hanya mengoreksi, tetapi juga melakukan tindakan korektif. Jadi mengoreksi atau dalam kata lain dengan verbal, dengan suara, tapi juga dengan tindakannya kita bisa lakukan pengoreksian skill-nya kalau salah. Nah, preventif dengan melakukan supervisi harian. Jadi agar tidak terjadi kesalahan, maka perlu lakukan supervisi. Supervisi itu kan macam pembinaan. Jadi sehingga perawatnya kemudian tidak salah dan keliru, kita lakukan hari-hari kunjungan, ya, dan supervisi. Kenapa ini di sini banyak debunya? Kenapa ini di sini banyak lumpurnya? Kenapa di sini ini kotor sekali? Nah, itu bentuk daripada supervisi harian yang bertujuan untuk memastikan mutu pelayanan tetap terjaga. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 4, yang kalian jawab tadi, nomor 4 itu apa? Silakan kalian baca soalnya. Apa jawaban kalian? Jangan terlalu lama kalian jawab. Silakan. Oke, ada yang jawab Charlie, ada yang jawab Bravo, ada yang jawab Charlie, ada yang jawab Bravo. Ya, terserah kalian mau jawab apa. Oke, jawab Charlie, jawab Bravo. Nah, kita jawab soal ini. Sekali lagi, terjadi adanya, seru ini, kayaknya banyak sekali yang hadir. Nah, ruang rawat inap jantung mencatat adanya penurunan kepuasan pasien. Nah, ini mencatat adanya penurunan
penurunan kepuasan pasien. Jadi, kepuasan pasien itu menjadi indikator yang cukup berharga untuk menaikkan brand atau, minimal itu adalah, nama baik daripada rumah sakit tersebut. Itu perlu adanya kepuasan. Nah, kepuasan pasien terhadap komunikasi perawat. Untuk mengatasi ini, ia mengadakan pelatihan komunikasi terapeutik. Jadi diadakan pelatihan komunikasi terapeutik dan menyusun SOP baru untuk interaksi awal dengan pasien. Apa langkah kepala ruangan di atas? Apakah bentuk pengorganisasian, bentuk pengarahan, bentuk perencanaan, nah bentuk supervisi atau bentuk evaluasi. Oke? Jadi di soal ini, yang paling tepat adalah yang menjawab bentuk bravo, pengarahan. Tepat yang menjawab bravo. Kenapa? Jadi saya sudah lihat di sini saya perlihatkan kalian untuk mengatasi ini di sini ada kata-kata kunci. Untuk mengatasi ini mengadakan pelatihan, nah, komunikasi terapeutik dan menyusun SOP baru. Nah, itu ya. Jadi dia mencatat adanya penurunan kepuasan pasien. Di sini persoalannya tadi. Jadi, dia turun kepuasan pasien karena apa? Komunikasi perawat terhadap komunikasi perawat. Jadi untuk mengatasi ini, dia berikan pelatihan komunikasi terapeutik. Jadi bentuk-bentuk pelatihan, penyusunan SOP, itu bentuk pengarahan. Jadi pengarahan itu apa? Bagaimana melibatkan perawat, memotivasinya supaya tidak salah, memberikan pelatihan, meningkatkan kemampuannya, sikap perawat agar sesuai dengan standar yang ada SOP, itu adalah bentuk daripada pengarahan atau actuating. Oke, banyak yang benar di sini. Itu adalah bentuk daripada actuating, bukan perencanaan. Inilah bentuk pengarahan, karena kan sudah berjalan ini. Tapi pada saat perjalanan waktu, nah ini ternyata ada mencatat penurunan kepuasan pasien, terutama terkait dengan komunikasi perawat. Nah, untuk mengatasi itu perlu dilakukan pengarahan dengan pelatihan. Tuh ya. Inilah bentuk actuating atau pengarahan. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 5, ini kalian jawab apa? Di ruang perawatan luka kronis, kepala ruangan melihat beban kerja tinggi karena banyak pasien memerlukan perawatan yang kompleks. Ia mengevaluasi tugas harian dan memutuskan menambahkan satu perawat pada shift siang yang memiliki beban tertinggi. Nah, tindakan tersebut mencerminkan fungsi apa? Nah, ini ada yang jawab evaluasi. Ya, tentu ini evaluasi sepertinya bukan ya, karena ini bukan bagian daripada mengontrol ya, melihat atau mengawasi. Hmm. Ia mengevaluasi tugas harian dan memutuskan menambahkan satu perawat pada shift siang. Nah, coba kita lihat ya, mana best answer pada soal ini. Betul sekali, sudah mulai benar. Jadi, ini adalah bentuk daripada pengorganisasian. Nah, di mana kata kuncinya? Jangan tertipu. Yang memutuskan menambahkan satu perawat. Nah, itu bagian daripada pengorganisasian. Semoga nanti saat ujian kalian bisa jawab. Jadi, kalau kalian sudah temukan clue-nya, ya saya yakin kalian akan anggap itu mudah. Jadi, menambahkan jumlah perawat, bentuk pengorganisasian, membagi dia ke tim A, tim B, itu bentuk pengorganisasian. Dirasa ini tim kita ada 3, tapi satu aja tim yang paling berfungsi. Berarti pengorganisasiannya tidak bagus. Perlunya didistribusi secara mungkin di sini 2, di sini juga 2, di sini juga 2 timnya. Supaya seimbang. Jangan sampai jumlah pasiennya sama, di sini 5, di sini juga 5, di sini juga 5. Ini kan tidak seimbang kalau di sini 5 jumlah perawatnya, 5, di sini 2, 2, ya tidak seimbang lah, pasti akan timpang. Di sini terlayani dengan maksimal, di sini tidak. Itulah manajemen. Jadi kemampuan kita mengatur.
Jadi mulai bagus analisis kalian. Jadi ini adalah pengorganisasian, alokasi, distribusi tenaga kerja, distribusi SDM, perawat, beban kerjanya dibahas semua di pengorganisasian. Menambahkan staf, membahasnya adalah di pengorganisasian. Beban kerjanya tertinggi, nah inilah pengorganisasian. Nah itu ya. Jadi, saya yakin kalian nanti bisa jawab dengan baik. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, nomor 6. Nah, ini kalian jawab apa di sini? Setelah adanya laporan dari pasien tentang suara gaduh dari ruangan perawat pada saat malam hari. Jadi, orang tidak boleh ribut di rumah sakit itu dijaga dijamin ketenangannya. Kenapa? Karena pasiennya butuh ketenangan. Bukan orang, yang musik apa tuh, dangdutan dengan, bunyi yang besar-besar, yang apa sih itu yang lagi tren di Jawa Timur, Jawa Tengah kalau nggak salah ya, Jawa Timur yang apa tuh, yang hore-hore, apa sih itu yang hore yang besar itu bunyinya sampai jatuh itu kaca. Ya bayangkan kalau kita putar di rumah sakit. Nah itu kan berarti tidak menjamin tentang ketenangan. Nah kira-kira kalau kayak begini apa nih? Kepala ruang melakukan evaluasi terhadap sikap kerja perawat malam. Nah, kemudian mengadakan briefing khusus tentang etika kerja dan profesionalisme. Nah, evaluasi, perencanaan, pengarahan, pengawasan, atau koordinasi. Hati-hati. Nah, kita jawab. Rata-rata menjawab Charlie ya. Coba kita lihat ya. Kita lihat jawabannya. Jadi benar sekali ini adalah bentuk daripada pengarahan. Nah itu, gitu caranya. Jadi memberikan pengarahan melalui briefing. Nah ini kan briefing, ada nggak briefing? Briefing. Orang di briefing itu, apakah kalian ini berbusa-busa tuh air liurnya? Itu di briefing, diarahkan. Nah itu kuncinya di sini. Ini adalah bentuk pengarahan. Mengadakan briefing khusus tentang etika kerja dan profesionalisme. Jadi kalau satu ujian, boleh kalian salah. Kalian sudah harus ingat, ini adalah bentuk daripada pengarahan. Orang di briefing itu berarti diberikan arahan. Besok akan ada meloncat dari lantai 10 dengan parasut yang menggunakan ketinggian sekian. Enggak mungkin orang langsung terjun begitu saja, langsung mati konyol kan. Dia harus di-briefing dulu. Tarik parachute-nya seperti ini, saat di atas di ketinggian segini kalian, itu di-briefing. Itu bentuk daripada pengarahan. Nah, supaya apa? Tidak terjadi kegaduhan pada malam hari, terjamin keamanan dan ketenangan. Tuh ya. Jadi soal-soal seperti ini insya Allah nanti saat ujian kalian sudah bisa jawab dengan baik. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 7, kita bisa percepat. Silakan kalian jawab. Ini kalian menjawab soal ini dengan jawaban apa? Kepala ruangan melihat adanya ketidaksesuaian antara jumlah stok alat medis dan kebutuhan aktual di ruang rawat. Ia mengadakan rapat koordinasi dengan logistik dan melakukan analisis kebutuhan harian selama 2 minggu. Wah, ini menurut kalian kira-kira apa ini? Ada yang jawab bravo, bravo. Ketidaksesuaian antara jumlah stok alat medis dan kebutuhan aktual di ruang rawat. Ia mengadakan rapat koordinasi. Nah, kira-kira apa best answer-nya dari soal ini? Oke, jawabannya adalah perencanaan. Jadi dari kata-kata saja rapat koordinasi. Jadi maksudnya begini. Ini kan ada ketidaksesuaian antara jumlah stok dengan yang ada saat ini dilihat di lapangan, alat medisnya. Misalnya tiang infusnya ternyata tidak ada, tapi di laporannya itu ada mungkin 10 tiang infus, pas dilihat ternyata hanya 2 atau 1. Itu kan tidak sesuai. Diadakanlah rapat koordinasi dengan bagian logistik dan melakukan analisis kebutuhan selama 2 minggu. Jadi perencanaan untuk 2 minggu.
menganalisis kebutuhan harian selama 2 minggu. Jadi kita akan menganalisis dalam 2 minggu ini kan ada 14 hari. Nah ini, setiap hari kita analisis ini kebutuhannya berapa, itu bentuk perencanaan, gitu cara berpikirnya. Jadi merancang kebutuhan operasional jangka pendek, jangka panjang agar tidak terjadi hambatan atau selama 2 minggu ini analisis kebutuhan kita, ini akan menjamin, sebagai keterwakilan dalam 1 bulan. Kita ambil 2 minggu saja, 2 minggu pertama kita analisis. Kira-kira di sini laris tidak kalau kita buka jualan di sini? Kita lihat di minggu-minggu awal, oh mulai banyak yang berdatangan. Kalau di rumah sakit kita lihat, apakah senang kalau ada, tempat cuci tangan di depan ini kita buatkan? Membuat pasien itu langsung cuci tangan apa tidak? Kalau kita buatkan hand rub di situ kita gantung, kita buatkan, ada nggak yang cuci? Ternyata banyak, berarti analisis kita berhasil untuk itu adalah bagian daripada perencanaan. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, lanjut. Nomor 8 sekarang. Kalian menjawab soal ini dengan jawaban apa tadi? Ayo. Kepala ruangan memeriksa rekapan insiden keselamatan pasien selama 1 bulan terakhir yang mencatat jenis insiden terbanyak adalah kesalahan pemberian obat dan kemudian membuat rekomendasi SOP baru. Apa fungsi manajemen yang dilakukan di sini? Banyak menjawab bravo. Oke. Jadi seorang kepala ruang memeriksa rekapan insiden. Jadi ini kan rekapan ya, berarti record daripada pasien safety selama 1 bulan terakhir. Nah itu ya, jadi ada recordnya selama 1 bulan itu daripada pasien safety-nya banyak terjadi apa misalnya. Banyak orang terjatuh, banyak orang apa lagi, cedera, atau banyak apa terjadi apa selama 1 bulan terakhir. Pasien safety kan, atau banyak terjadi infeksi atau apa. Nah, ia mencatat jenis insiden terbanyak adalah kesalahan pemberian obat. Nah, ternyata yang paling banyak itu adalah kesalahan dalam pemberian obat. Nah, ini sudah bisa ditebak ini ya. Ini masuk apa kira-kira ya? Nah, jadi yang benar di situ adalah bagian daripada evaluasi. Jadi, saya jelaskan di awal tadi bahwa ada 2 bentuk yang identik dari POAC. Nah, ini yaitu controlling, pada bagian controlling dan evaluasi. Kalau controlling itu sifatnya kita mengontrol, semacam, kita mengawasi langsung atau bisa tidak langsung. Langsung itu kita turun langsung di sana, secara tidak langsung bisa melalui orang, bisa melalui CCTV, bisa melalui apa, itu pengawasan langsung, ya. Nah, ada juga disebut dengan evaluasi. Kita melihat langsung, menilai, menganalisis data. Nah, kalau saya nanti mengevaluasi kalian, ya saya buatkan hasil ujian tryout-nya, saya lihat rekapan nilai kalian. Oh, si A ini tingginya di nilai departemen ini, si B ini tinggi. Nah, saya akan berikan soal-soal manajemen yang banyak misalnya. Itu adalah bentuk daripada evaluasi. Itu bedanya, pengawasan dengan evaluasi. Jadi jangan disamakan, itu beda ya. Evaluasi adalah proses untuk mengukur pencapaian dan menentukan kebutuhan perbaikan ke depan atau rencana tindak lanjut ke depan. Itu adalah bentuk daripada evaluasi. Kalau saya melihat hasil nilai kalian ternyata rata-rata hanya 50, ya saya akan evaluasi untuk meningkatkan ketajaman analisis kalian, menentukan data fokusnya. Gara-gara kalian tidak ternyata memahami data fokusnya, ya saya akan pertajam ke situ. Itu adalah bentuk daripada evaluasi. Kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 9, kita percepat. Kepala ruang memutuskan untuk memberikan pelatihan penggunaan alat EKG kepada semua staf keperawatan karena ditemukan kesalahan teknis dalam 2 kasus terakhir. Ia menyusun jadwal pelatihan dan mendatangkan narasumber dari instansi terkait. Ini bentuknya apa ini? Ayo.
Hmm. Oke, ada yang jawab E, bentuk koordinasi. Oke, bentuk koordinasi, bentuk pengarahan. Oke, ada lagi? Ada yang bentuk pengorganisasian. Nah, kita jawab ya. Seru ini soalnya. Nah, jadi yang benar di sini adalah bentuk daripada pengarahan. Benar tadi yang menjawab A ya, pengarahan. Jadi kenapa saya jelaskan ini pengarahan? Coba kalian masih ingat tidak yang saya jelaskan di awal tadi? Menyusun jadwal pelatihan. Ada kata kuncinya di situ, pelatihan. Kemudian apalagi workshop. Itu bentuknya adalah pengarahan. Nah, briefing itu bentuknya adalah pengarahan. Meningkatkan kompetensi staf. Fungsi pengarahan apa? Membangun SDM. Jadi membangun itu berarti kita bangun dari sikapnya, iya kan? Pengetahuannya. Eee, itu mau dibangun pakai apa? Perlu pengarahan dengan pelatihan. Mmm. Nah itu, ini adalah bentuk daripada pengarahan. Kata kuncinya saja kalian ya, jadwal pelatihan. Ya, mendatangkan narasumber, berarti bentuknya nanti inilah pelatihan, workshop kah, seminar kah, intinya itu adalah bagian daripada pengarahan. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Banyak yang KO di soal manajemen, tapi banyak juga yang benar. Pahami data fokus dan kata kuncinya. Oke, nah kalian sudah baca setelah dilakukan audit mutu keperawatan, kepala ruang menemukan bahwa dokumentasi asuhan keperawatan banyak yang tidak lengkap. Ia kemudian membuat tim kecil untuk merancang sistem dokumentasi yang lebih baik, yang benar. Nah, kira-kira ini bagian daripada apa? Nah, oke. Jadi kalau kita lihat di sini, saya ulangi, setelah dilakukan audit mutu keperawatan, kepala ruang menemukan bahwa dokumentasi asuhan keperawatan banyak tidak lengkap. Nah, ini. Jadi dokumentasi asuhan keperawatannya itu banyak yang tidak lengkap. Kemudian membuat tim kecil. Nah, ini untuk merancang sistem dokumentasi yang lebih praktis dan digital. Aduh, ini soal yang paling mudah. Apakah ini fungsi manajemen pada pengawasan, pengorganisasian, perencanaan atau apa? Ayo. Kita jawab sama-sama. Jadi yang benar adalah bentuk daripada pengorganisasian. Udah berulang kali saya jelaskan. Jadi ketika membentuk tim kecil, membuat tim kecil, ada tim kecil ini ada ketuanya, ada sekretarisnya, iya kan? Kemudian ada anggotanya. Ini bentuknya adalah pengorganisasian. Jadi membentuk tim, kemudian, perancangan sistem tertentu dari tim ini sehingga didistribusikan pada bagian-bagian terkecil, unit-unit terkecilnya, itu adalah bentuk daripada pengorganisasian. Dengan apa? Melibatkan pembagian kerja kan, job desk-nya apa, alokasi tanggung jawabnya seperti apa, pengaturan sistem kerjanya seperti apa, itu semua masuk pada sistem atau bagian daripada fungsi pengorganisasian. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat di dalam soal ini, di dalam kasus ini, yang benar adalah fungsi pengorganisasian. Saya ulangi, jadi di sini banyak yang tidak lengkap. Pada asuhan keperawatan itu banyak yang tidak lengkap. Nah, dokumentasinya. Sehingga membuat tim kecil di sini data fokusnya. Membentuk tim kecil atau membuat tim kecil untuk merancang sistem dokumentasi yang lebih praktis dan sifatnya adalah digital. Misalnya sistem dokumentasi keperawatan elektronik, itu. Jadi sifatnya memang tinggal memakai tablet kah atau seperti apa, merancangnya melalui elektronik atau komputerisasi yang sifatnya lebih praktis. Dengan membentuk tim kecil tadi, tim kecilnya ada ketuanya pasti, ada sekretarisnya, ada anggotanya.
Nah, membentuk pada unit-unit terkecil, unit-unit bagian pembagiannya, pada pembagian kerjanya, job desk-nya, alokasi tanggung jawabnya, pengaturan kerjanya seperti apa, itu bentuknya adalah bagian daripada fungsi pengorganisasian, bukan perencanaan, bukan juga pengawasan. Jadi itu adalah murni fungsi pengorganisasian. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, silakan langsung soal nomor 11. Peserta sangat full malam hari ini. Silakan. D atau tadi masih banyak juga yang masih keliru. Padahal data fokusnya walaupun 2 kata, 3 kata tapi itu penting, itulah data fokusnya. Ah, ini soal tentang gaya kepemimpinan. Nah, jadi intinya itu walaupun hanya ada 2 kata, 3 kata, atau bahkan 1 kata sekalipun, tapi dari kata itu mampu untuk menjadi suatu apa, yang berkorelasi pada base answer-nya, maka itulah yang disebut dengan data fokus. Jadi data fokus itu memang sangat penting, ruh dari soal tadi. Kalau berubah data fokusnya, maka base answer atau option jawaban yang akan menjadi jawaban yang paling tepat juga bisa berubah. Itu yang disebut dengan data fokus. Jadi kalian lihat data fokusnya dengan seksama, dengan cermat. Jadi kalau kita lihat di sini, yang paling tepatnya apa? Banyak menjawab delta. Jadi ini tentang gaya kepemimpinan dalam manajemen keperawatan. Jadi kepala ruang unit rawat inap dikenal sebagai sosok yang demokratis. Oke, ia selalu melibatkan staf dalam pengambilan keputusan, terutama ketika ada perubahan sistem dokumentasi. Hati-hati di soal ini. Dalam rapat staf, ia membuka forum diskusi dan menerima usulan dari semua level staf. Nah, kira-kira ini adalah gaya kepemimpinan apa? Oke, nah sudah banyak yang menjawab, kita langsung saja kita jawab. Ini adalah demokratis. Congratulations yang menjawab D. Nah, ini sangat keterlaluan kalau kalian salah di soal ini ya. Jadi di sini, di manakah data fokusnya? Perhatikan baik-baik. Di sini dia. Membuka forum diskusi. Nah, bentuk diskusi, rapat, nah, musyawarah, itu adalah bagian daripada demokratis. Catat itu baik-baik. Jadi ketika dibuka rapat, diskusi, nah itu adalah demokratis, no debat, ya. Jadi dicirikan keterlibatan anggota tim, pengambilan keputusan. Jadi dia tidak bisa memutuskan sendiri, selalu melibatkan orang banyak atau timnya. Nah, oke. Kepala ruangan memberikan kesempatan staf untuk berkontribusi, menciptakan rasa memiliki, dan meningkatkan kepuasan kerja dan efektivitas tim. Menyalah, ya. Oke, itu tadi ada yang bilang sulit-sulit. Sekalinya dijelaskan dengan baik, kalian mudah memahaminya dengan baik. Jadi di soal-soal itu sebenarnya walaupun banyak, panjang kali lebar, hampir 50 kata, pahami data fokusnya yang mana. Ini data fokusnya. Bayangkan, ini ada 50-an kata saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kurang lebih 50 kata. Ini ternyata yang paling penting. Ada forum diskusi. Nah, itu adalah bentuk daripada strategi tips dan trik yang kita terapkan di Ruki. Jadi cari data fokus yang pentingnya untuk berkorelasi pada option jawaban yang best answer atau yang paling tepat. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 12, silakan langsung kalian jawab. Kepala ruangan langsung membuat keputusan sepihak untuk mengganti sistem shift kerja tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan staf. Nanti kalau kalian bekerja, kalian akan merasakan atau memahami banyak karakter orang. Ya, saat kuliah pun kalian pasti tahu kan bagaimana karakter dari teman kalian. Nah, kira-kira mengganti shift kerja tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan staf setelah kebijakan diterapkan, banyak staf merasa tidak nyaman dan memotivasi
dan motivasi kerja menurun. Apa gaya kepemimpinan yang diterapkan? Otoriter, otoriter. Oke, kita langsung jawab saja. Kira-kira iya, congratulations ya. Kayaknya di gaya kepemimpinan yang paling mudah kalian kerjakan ya. Jadi di soal ini tanpa berbasa-basi, jadi ini keputusan sepihak mengganti sistem shift kerja tanpa pemberitahuan. Pokoknya ini terapkan metode fungsional. Jadi si A itu terus sampai dia kakek buyut di situ terus dia. Nah itu sebagai perawat yang mengurus tentang luka, itu fungsional terus. Jadi walaupun dia sakit, dipaksakan untuk hadir karena nggak ada yang bisa gantikan dia. Itu otoriter namanya. Jadi tidak menerima masukan. Jadi otoriter itu bayangkan begini. Jadi anggaplah dia punya bawahan, punya bawahan, punya bawahan, punya bawahan. Yang mana yang disebut dengan otoriter? Jadi ketika keputusan itu selalu berpijak pada dia. Si A angkat tangan, bagaimana nah ini juga tetap di dia. Si B angkat tangan untuk memberikan masukan, tetap di dia. Si C memberikan masukan, tetap dia. Atau bisa juga langsung saja dia tanpa ada pemberitahuan si A, si B, si C, si O di semua tidak ada no debat, langsung dia terus yang memberikan keputusannya. Itu adalah bentuk daripada otoriter. Nah, itu ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, soal nomor 13. Silakan, kepala ruang rawat anak cenderung membebaskan staf membuat keputusan sendiri tanpa arahan jelas. Intinya gaya kepemimpinan itu ada 1 atau 2 soal. Kalau kalian pahami ini malam, kalian benar semua jawabannya. Ya, jawaban yang kalian jawab insya Allah akan benar. Oke, banyak yang menjawab delta. Delta itu laissez-faire. Kepala ruang rawat anak cenderung membebaskan staf, membuat keputusan sendiri tanpa arahan jelas. Nah, saya pikir ini walaupun kita tutup mata ini kita sudah tahu apa best answer-nya ya. Luar biasa serunya kelas malam hari ini. Nah, kita lihat ya. Oke. Masih banyak yang menjawab. Masih sangat banyak. Oke, sambil kalian menjawab saya cas dulu. Ini lagi lobet. Oke, kita lanjut. Nah, jadi yang benar betul ini adalah laissez-faire. Apa itu laissez-faire? Orang acuh. Tiba masa tiba akal. Ada perencanaan tiba-tiba kita ada rapat. Itu orang laissez-faire. Artinya orang yang tidak ada perencanaan sama sekali. Ini membebas tugaskan staf. Jadi Ibu, bagaimana ini? Ada katanya, udah nggak apa-apa, kalian lakukan aja ya, nanti saya nyusul. Nah, itu orang laissez-faire. Nah, kalau dianggap itu laissez-faire ya, seorang pemimpin seperti itu saya pikir tidak cocok untuk diterapkan pada gaya kepemimpinan orang-orang yang punya kecenderungan disiplin yang tinggi. Karena dia pasti akan tertinggal, pasti yakin. Nah, orang dengan laissez-faire berarti menganggap itu gaya kepemimpinan yang biarkan staf bekerja tanpa arahan, banyak arahan, menyebabkan kebingungan, konflik, penurunan kualitas layanan yang pada akhirnya tidak ada kepuasan, belum cukup mandiri dan profesional. Nah, staf baru langsung dipekerjakan. Kamu nanti yang jadi ini ya, manajer kasus. Jadi tolong dianalisis kasus. Ini orang baru masuk 1 hari. Itu orang laissez-faire.
Ingat itu ya, jadi acuh. Tolong kalian catat kata kuncinya. Lanjut ke soal selanjutnya. Duh. Oke, nomor 14, silakan. Seorang kepala ruang selalu motivasi staf dengan visi besar tentang pelayanan yang bermutu dan profesional, yang memberi contoh perilaku kerja yang baik, dan mendorong staf untuk berkembang. Pelatihan dan inovasi. Ya, silakan kalian jawab. Ini kira-kira menurut kalian jawabannya apa ini? Oh, banyak yang menjawab Charlie ya. Oke, banyak yang menjawab Charlie. Sangat seru ini malam. Nah, baik, kita langsung jawab. Ini adalah jawabannya betul, transformasional. Ini. Semua orang bercita-cita menjadi pemimpin transformasional. Ingin dicontoh, ingin diadopsi. Saya ingin ini. Nah, itu transformasional. Dia mampu untuk mentransformasionalkan suatu, nah ini, memberi contoh perilaku kerja yang baik. Dan itu dijadikan teladan. Teladan itu kan namanya, berarti dia punya role model. Jadi dia, orang ini mau seperti dia. Itu adalah bentuk gaya kepemimpinan transformasional. Jadi memotivasi staf dengan visi besar pelayanan yang bermutu profesional, memberi contoh perilaku kerja yang baik. Jadi bukan hanya omongan, dia memberikan contoh. Orang yang sukses bagaimana? Dia memberikan contohnya. Orang yang bekerja keras itu bagaimana? Kalau kamu mau bangun pagi, mau jadi kaya raya, mau jadi orang yang sukses, mau jadi orang yang lulus ujian, bagaimana? Tidak manja-manjaan, tidak pandai mengeluh, mengeluh terus. Pokoknya dia pantang menyerah. Dibanting sedemikian rupa dia tetap bangkit. Nah, ini adalah contoh. Dia memberikan contoh perilaku kerja. Dia mentransformasi. Jadi transformasi itu memindahkan perilaku yang baik hingga orang mencontohinya. Itu adalah perubahan positif yang dia akan berikan ke orang lain. Itu transformasional. Pemimpin transformasional. Mendorong staf melampaui target yang ada. Hari ini kita belajar 10 soal. Ternyata malam ini kita belajar menjadi 25 soal. Nah, artinya mentransformasionalkan dari target awal kita. Itu transformasional. Membangun visi bersama dan berikan keteladanan. Ini yang utama. Jadi ada gaya, ada contoh tertentu yang diberikan melalui perilakunya, melalui omongannya, jadi mampu dipercaya dari sikapnya, dari omongannya, itu adalah transformasional. Ingat itu baik-baik. Lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 15. Ini tadi gaya kepemimpinan, ini adalah strategi manajemen konflik. Di ruang rawat inap terjadi konflik antara dua perawat karena perbedaan gaya kerja. Betul. Salah satu perawat merasa rekan kerjanya terlalu lamban dalam menyiapkan alat. Kepala ruang memanggil keduanya, memfasilitasi dialog terbuka dan membantu mereka menyusun kesepakatan kerja. Maksudnya dialog terbuka itu artinya dia terbuka satu sama lain. Bagaimana ini? Nah, apa strategi manajemen konfliknya? Apakah menghindar? Tentu bukan. Memaksakan, kolaborasi, kompromi, atau akomodasi. Nah, kira-kira manajemen konflik ini. Banyak yang jawab Charlie. Coba kita lihat. Ini kan serunya di Ruki itu, semakin ke sini semakin cepat kita analisis dengan baik. Yang kedua, cara dan waktu timing kita menjawab itu jauh lebih cepat dibandingkan saat awal kalian bergabung di Ruki. Saya bisa pastikan dan saya bisa yakini bahwa sangat banyak yang menjawab soal dengan asal-asalan. Ya asal jawab, asal apa, tapi tidak dianalisis dengan baik. Sekarang saya lihat perubahan yang cukup baik, tapi tentu saja ini tidak perlu untuk kalian sombongkan, karena ini kan masih awal ya, jadi tolong dipahami dengan baik.
bahwa di Ruki itu tidak ada kesombongan apapun. Intinya belajar tahan banting, tidak ada mengeluh-mengeluh, tidak ada manja-manjaan, sampai kalian nanti dinyatakan lulus dan kompeten. Jadi saya ini, anggaplah ini saya saya adalah orang tua kalian yang mengurusi kalian, memarahi kalian, siang malam saya marahi. Tugas saya bukan tiada lain dan tiada bukan hanya untuk kalian supaya lulus dan kompeten. Jadi di soal-soal yang ada seperti ini, ya seperti itu, ya seperti Bapak, ya saya kalau saya marahi kalian ya saya tidak tanggung-tanggung. Jangan manja-manjaan di situ. Siapa yang akan membuat kalian menjadi bahagia saat nanti wisuda dan kemudian mendapatkan toga di yudisium di wisuda, bersuka cita, meneteskan air mata haru dan kebahagiaan. Ya di sini saatnya dibuktikan saat belajar sekarang. Jadi seperti itu, 2 bulanan ini sampai nanti waktu UKOM tanggal berapa, tinggal berapa bulan mungkin, ya ini waktunya kalian harus belajar dengan baik. Nah, jadi kita langsung jawab ke soal ini ya. Ini adalah tentang strategi manajemen konflik. Saya lihat cukup banyak jawaban-jawaban yang benar dan mulai cepat cara menganalisis kalian dibandingkan di awal-awal saat kalian bergabung. Rasa stresnya sangat tinggi, tekanannya dan cara menjawabnya pun acuh-acuh ya. Sekarang sudah semua tidak ada lagi malu-maluin, apalagi malu-malu kucing, dan semua menjawab apapun. Mau salah benar, yang jelasnya menganalisis dan menjawab. Nanti kita lihat di hasil akhirnya ya. Saya doakan semoga semuanya lulus 100%. Amin ya. Nah, kita lihat, kita jawab soal ini. Banyak tadi yang menjawab, jawabannya adalah Charlie ya, kolaborasi. Jadi sebenarnya yang kita maksud dengan kolaborasi itu apa? Strategi dalam manajemen konflik yang konstruktif. Konstruktif itu lawannya adalah destruktif. Apa itu destruktif? Destruktif itu dia tidak ada rasa membangunnya. Pokoknya dia provokatif, merusak. Intinya orang ini setiap hari nyebar fitnah, gosip, itu destruktif. Itu yang disebut dengan destruktif. Lawan daripada konstruktif. Konstruktif itu sifatnya dia memberikan membangun, dia membangun itu maksudnya bukan dia yang bangun, tapi maksudnya dia itu memberikan masukan, saran untuk perbaikan, itu konstruktif. Banyak itu tipikal orang yang sifatnya hanya mampu saja menggibahin, tapi dia sendiri nggak bisa ngapa-ngapain. Itu tidak boleh ya. Jadi sifat kita harusnya itu ke konstruktif. Mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Jadi kepala ruangan ini memfasilitasi dialog, membimbing staf untuk mencari win-win solution. Di sini kuncinya. Jadi keduanya dipanggil. Ini kan perbedaan gaya kerja. Si A ini maunya gaya kerjanya itu kalau bisa kita Pak di awal itu selalu kita rapat. Nah si B maunya jangan di awal Pak, sebaiknya di akhir. Supaya saat nanti kegiatan sudah selesai semuanya baru di akhir kita evaluasi. Si B-nya dia nggak mau, kita rapat dulu Pak, kita tentukan. Nah daripada kalian bertengkar, ya saya fasilitasi yang nggak dianggap sebagai mengkolaborasikan. Bagaimana caranya kepala ruangan ini memanggil keduanya, difasilitasi dialog, kemudian membantu mereka menyusun kesepakatan. Oke, kalau begitu kita ambil dua-duanya, di awal dan di akhir. Nah, itu yang disebut dengan pre-post conference. Nah, jadi pahami seperti itu. Lanjut soal nomor selanjutnya. Nomor 16, ayo. Kepala ruang tidak sengaja menanggapi konflik antara dua staf mengenai jadwal tugas. Ia berharap masalah akan selesai sendiri tanpa campur tangan. Oh, paling mudah soal ini. Akibatnya, suasana kerja semakin tidak nyaman dan pelayanan terganggu. Apa pendekatan manajemen konflik yang digunakan? Jadi, tolong itu soalnya sangat mudah ya. Jadi insya Allah kalian bisa lulus dengan soal-soal seperti ini. Arahnya sama, soal-soal itu di hukum itu sama saja. Intinya kalian pahami data fokusnya. Triknya yang pertama, pahami data fokusnya. Walaupun satu kata sekalipun, tapi satu kata itu ternyata punya makna yang dalam untuk berkorelasi pada base answer-nya. Oke, kita jawab soal ini.
Duh. Hmm. Ya. Jadi yang benar adalah menghindar. Jadi dari mana datanya ini? Mana tadi? Ia berharap, ini. Ia berharap masalah akan selesai sendiri. Selesai sendiri. Tanpa campur tangan. Kalau di sini ada api yang menyala-nyala, bara api, ya dia tidak ingin masuk ke situ. Saya cari deh jalan lain. Itu namanya avoidance, menghindar. Jadi pendekatan menghindar. Saat pemimpin tidak menghadapi konflik, jadi dia melakukan pendekatan dengan menghindar adalah saat pemimpin tidak menghadapi konflik secara langsung. Jadi maksudnya dia tidak ingin terlibat langsung dalam api ini supaya dia tidak kebakaran ikut terbakar. Jadi dia cari jalur lain. Itu namanya avoidance, menghindar. Meskipun kadang berguna dalam konflik kecil, dalam kasus ini justru memperburuk suasana dan mengganggu layanan. Jadi, kapan sih sampai diselesaikan ini masalahnya? Kadang-kala memang menghindar itu penting, bisa dilakukan. Ya, kalau terutama misalnya itu dia tidak terlalu sangkut paut dengan nama dia, ya sebaiknya saya menghindar dulu, meredam daripada konflik yang ada. Tapi kalau ternyata dia yang terlibat aktif dalam, konflik itu dan dia menghindar terus, ya pasti dia tidak akan menyelesaikan masalah. Itu masalah, poin yang harus saya garis bawahi ke kalian semua. Jadi menghindar juga itu kalian pahami kasusnya itu avoidance itu artinya dia berusaha menghindar supaya dia tidak ikut terbakar. Jadi di kasus ini dia ingin selesai sendiri masalahnya tanpa ada campur tangannya. Nah, akibatnya suasana kerja semakin tidak nyaman, pelayanan terganggu karena tidak baku enak misalnya, tidak baku nyaman, tidak ada rasa kenyamanan. Itu adalah menghindar. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kayaknya ini masih ada ya. Kita percepat. Seorang perawat senior meminta agar diberikan jadwal pagi terus karena alasan keluarga. Nah, ini banyak perawat kayak begini, dia mau pagi saja atau dia mau hanya nggak mau dinas malam. Kepala ruang langsung menyetujui tanpa diskusi meskipun staf lain keberatan. Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan di tim. Wah, apa ini kira-kira menurut kalian? Oke, sudah banyak yang jawab. Ada yang jawab E, ada yang jawab B, ada yang jawab apa lagi? Oke, kita lihat kira-kira ini apa ini. Oke, jadi ini adalah bentuk daripada accommodation. Jadi akomodasi terjadi saat satu pihak mengalah demi menjaga hubungan tanpa memperhatikan keadilan. Jadi, meskipun tampak solutif, tapi dalam jangka panjang bisa menyebabkan ketidakpuasan betul. Pastikan. Nah, ini kan persoalan kayak begini nih. Bahwa perawat senior ini meminta agar diberikan jadwal pagi terus. Dia diberikan jadwal pagi. Di sini letak persoalannya. Karena alasan keluarga. Kepala ruangan langsung menyetujui. Nah, kenapa begitu? Karena dia merasa bahwa, dia tahu alasan keluarganya mungkin karena sangat jauh atau lagi ada persoalan apa tertentu yang seharusnya memang dia harus dinas, dari dia dinas siang ke malam dia jadi dinas pagi karena dia memang tidak boleh di malam ataupun di sore hari, terlalu kesorean. Nah, berarti itu adalah bagian pada akomodasi, mengakomodasi kebutuhan. Nah, ini di sini mengakomodasi kebutuhan jadwal paginya untuk disetujui, itu adalah accommodation. Jadi memberikan ruang, itu akomodasi. Jadi ada memberikan ruang. Apa memberikan ruangnya di sini? Ruang untuk jadwal pada pagi hari. Itu dong. Ya jadi kalian jangan terkecoh ada kolaborasi lah atau jadi ini adalah bentuk daripada akomodasi. Jadi bisa dipahami kan yang mana itu akomodasi, yang mana itu menghindar. Itu manajemen konflik ada satu soal, kadang ada dua soal yang masuk dalam ujian. Jadi pahami secara seksama bagaimana sih itu akomodasi. Ada ruang tersendiri yang diberikan di mana di sini disetujui untuk dia dinas pagi. Nah, ini menjadi apa, ketidakharmonisan dalam tim karena akan ada perasaan tidak diperhatikan kita yang atau, yang lain ini dinas malam terus, sementara orang juga mau dinas dinas pagi. Nah, itu akan menjadi ketidakharmonisan dalam jangka panjang, tidak baik juga.
Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pahami baik-baik data fokusnya. Ayo. Kepala ruang menghadapi dua perawat yang tidak sepakat mengenai alur kerja baru. Nah, ia menyarankan agar masing-masing mengalah sedikit dan menyusun alur baru yang menggabungkan keduanya. Apa ini? Oke, kompromi. Oke. Ya, jadi ya kompromi. Ada lagi? Oke, kita jawab ya. Jadi di soal ini adalah kompromi. Betul. Ini bagus ya, ini pemahaman kalian semakin baik. Jadi coba kalian perhatikan. Jadi kepala ruangan menghadapi dua perawat, nah ini, oke, dua perawat yang tidak sepakat mengenai alur kerja baru. Ia menyarankan agar masing-masing mengalah sedikit. Di sinilah letaknya. Mengalah sedikit dan menyusun alur baru untuk menggabungkan keinginan keduanya. Dikompromikan namanya ini, ya. Jadi untuk mengalah sedikit, ayo masing-masing sini, duduk dulu semuanya. Nah, kalau kalian semua sama-sama api dan api, nah tidak akan ada yang terjadi, tidak akan ada organisasi yang baik. Nah, kalau kalian masih tidak sepakat dengan alur kerja, ayo duduk semua. Nah, itu namanya dikompromikan, mengalah sedikit, memintanya untuk menyusun alur kerja baru, kita gabungkan keduanya. Nah, itu namanya mengkompromikan, ya. Mengurangi ya, pihak masing-masing pihak rela mengurangi tuntutan, jadi menurunkan emosional egonya masing-masing untuk mencapai solusi bersama. Itu yang disebut dengan kompromi. Nah, pendekatan ini cukup efektif jika waktu terbatas dan hubungan kerja tetap ingin terjaga. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Jadi bedakan yang mana menghindar, kompromi dan sebagainya. Seorang kepala ruangan memulai briefing pagi dengan menyampaikan tujuan kerja hari itu secara singkat namun jelas. Ia memastikan setiap staf memahami peran masing-masing dan memberi kesempatan untuk bertanya jika ada hal yang belum dipahami. Oh, ini jenis komunikasi. Jadi komunikasi efektif itu ada juga dalam soal manajemen. Oke, jadi jawaban kalian apa di sini? Luar biasa ya, aktif malam hari ini. Nah, apakah komunikasi nonverbal, komunikasi satu arah, komunikasi terapeutik, komunikasi dua arah, atau komunikasi informal? Bedakan ya. Yang mana komunikasi nonverbal? Nonverbal berarti bukan verbal. Kayak saya ini adalah verbal, ya. Kalau nonverbal saya bisa jadi kalian tidak kalian lihat di sini karena kalian tidak melihat langsung. Satu arah berarti hanya pada satu arah. Terapeutik. Nah, kayak gimana itu? Dua arah, informal. Nah, itu. Kira-kira apa best answer-nya? Dia. Ya, jadi jawaban yang tepat itu adalah delta. Di mana data fokusnya? Paham ini ya. Menyampaikan tujuan kerja hari itu secara singkat namun jelas. Ia memastikan setiap staf memahami peran masing-masing dan memberi kesempatan untuk bertanya. Itu yang disebut dengan dua arah. Setelah dia menyampaikan, kalian berbicara, berikan pertanyaan, berikan masukan. Itu yang disebut dengan dua arah. Tuh ya, ada umpan balik dari penerima pesan. Dalam briefing tersebut, kepala ruangan memberikan ruang untuk bertanya. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk berkomunikasi secara aktif. Itu yang disebut dengan dua arah. Yang mana satu arah, ya dia saja yang menjelaskan. Setelah itu selesai, stop, close. Itu satu arah namanya. Oke, pahami itu baik-baik. Lanjut ke soal selanjutnya. Oke, silakan. Di ruang rawat intensif, kepala ruang memfasilitasi pelatihan tentang komunikasi efektif antar tim untuk mencegah konflik. Ia juga mendorong budaya terbuka dan saling menghormati dalam diskusi harian. Apa pendekatan kepemimpinan yang digunakan dalam ruang tersebut? Ini gaya kepemimpinan juga sih.
Apa ini? Memfasilitasi tentang komunikasi efektif antar tim. Oke, jadi jawabannya adalah bravo ini. Kalian banyak jawab itu bravo. Coba kita lihat semuanya. Jadi yang benar adalah betul, ini adalah transformasional. Jadi pemimpin transformasional itu dia tidak hanya mengarahkan, tapi juga bagaimana membuat budaya kerja supaya tidak ada konflik. Jadi budaya kerja yang ditumbuhkan. Jadi dia mendorong budaya terbuka, saling menghormati. Nah, jadi itu adalah transformasional. Jadi mentransformasionalkan dari tadinya tidak pernah ada budaya untuk rapat, memberikan salam, pada saat masuk ke ruangan kita berikan salam dengan terbuka. Selamat datang di perawatan di ruang ini dengan misi kami akan. Oh itu di setiap pagi orang pasien masuk. Itu kan berarti adalah budaya kerja yang ditularkan secara transformasional. Oke, kita lanjut. Nomor 21. Perawat jaga malam merasa canggung menyampaikan laporan kondisi pasien pasca operasi kepada dokter yang baru datang karena takut salah bicara. Akibatnya dokter kurang mendapat informasi penting dan pengambilan keputusan tertunda. Apa masalah komunikasi yang terjadi? Gangguan saluran komunikasi, hambatan psikologis, masalah medis yang tidak tepat, masalah komunikasi horizontal, komunikasi verbal yang buruk. Menurut kalian apa ini? Ayo. Merasa canggung menyampaikan laporan kondisi pasien pasca operasi kepada dokter yang baru datang karena takut salah bicara. Kira-kira apa ini? Oke, kita jawab sama-sama. Ya, itu adalah hambatan psikologis. Jadi rasa takut, cemas, ragu, itu adalah psikologis. Jadi kalau dari sini kan kita sudah bisa tebak ya. Jadi pasien takut. Nah, itu adalah psikologis. Terutama masalah-masalah psikososial atau psikologis yang berkaitan dengan kecemasan. Takut, panik, tidak percaya diri. Nah, next, lanjut ke soal berikutnya. Dalam diskusi kelompok kecil, kepala ruang mengangguk dan tersenyum ketika mendengar masukan dari staf. Ia juga menjaga kontak mata dan posisi tubuh yang terbuka saat berdiskusi. Jenis komunikasi apa ini? Ayo, langsung kalian jawab. Hmm, banyak yang jawab delta ini. Keterlaluan juga kalau kalian tidak bisa jawab yang ini ya. Lebih baik kalian masuk jadi anak SD ini. Kalau kalian nggak bisa jawab soal ini. Artinya kalian tidak mampu membedakan itu mana komunikasi verbal, non-verbal, formal. Formal itu acaranya misalnya seminar nasional, itu formal. Yang informal yang mana? Ya, ayo pergi healing dong ke pantai, itu informal. Bedakan itu kayak begitu. Kayaknya semua pada benar ini. Coba kita lihat ya. Jadi ini adalah, mana jawaban ini? Komunikasi nonverbal. Jadi yang benar adalah komunikasi nonverbal. Betul sekali. Jadi kan sangat mudah dibedakan ini ya. Tersenyum, tersenyum manis, kontak mata, posisi tubuh, itu semua masuk pada nonverbal. Aduh, sangat mudah soalnya ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Habis. Nomor 23. Seorang kepala ruang menyampaikan instruksi baru tentang pengisian rekam medis melalui grup WhatsApp staf. Namun, banyak staf salah memahami dan mengisi data tidak sesuai format. Apa yang seharusnya dilakukan kepala ruang untuk meningkatkan keefektifan komunikasi? Ya, betul ya, repeat namanya. Bisa juga apa? Menyampaikan informasi secara langsung dan memberikan contoh. Ya, bukan bravo ya, tapi menyampaikan informasi secara langsung dan memberikan contoh. Jadi kan ini persoalannya kan ini ya, persoalannya adalah
menyampaikan instruksi baru tentang pengisian rekam medis melalui grup WhatsApp staf. Namun banyak staf salah memahami, ya bagaimana tidak, karena kan dia hanya di WA. Ia harusnya informasinya secara langsung dan langsung peragakan atau istilahnya adalah demonstrasi. Jadi demonstrasi jangan sempitkan maknanya orang yang bakar ban di jalan. Demonstrasi itu memberikan contoh di depan dan orang mempraktekannya langsung. Itu demonstrasi namanya. Nah, itu ya. Ini menyampaikan informasi secara langsung dan memberikan contoh. Itu yang tepat. Nomor 23. Nah, sudah, ternyata sudah dijelaskan. Nomor 24, silakan langsung kita jawab. Selama proses serah terima pasien, perawat senior berbicara terlalu cepat dan menggunakan banyak istilah medis. Nanti kalau kalian turun di masyarakat atau anggaplah kalian nanti menjadi perawat PNS di rumah sakit, hindari menggunakan istilah medis. Bapak mengalami appendicitis, nyeri pada abdomen kuadran kanan bawah. Ngapain? Dia tidak paham itu pasiennya. Tolong jelaskan saja, Pak, di bagian perut Bapak, di sebelah kanan itu, kalau saya raba, saya tekan sedikit, itu pasti sakit. Itu, jadi bahasanya mudah dipahami. Seru sekali, sangat banyak yang jawab ya. Dan non-stop jawaban kalian, luar biasa malam hari ini. Nah, jawabannya apa? Bravo ya. Yakin bravo jawabannya? Nah, jadi kita langsung jawab saja. Jadi yang benar adalah bravo. Jadi selama proses serah terima pasien, perawat senior berbicara terlalu cepat menggunakan bahasa istilah medis yang tidak dipahami oleh perawat baru. Akibatnya terjadi kesalahan dalam pencatatan laporan. Berarti prinsip komunikasi efektif yang dilanggar adalah bahasa yang sesuai. Oke? Jadi harusnya bahasanya sesuai. Nomor 25. Dalam penyampaian informasi kepada pasien, keluarga pasien, perawat menjaga nada suara yang lembut dan memberikan waktu bagi keluarga untuk merespon dan bertanya. Ia memastikan bahwa informasi dipahami dengan benar. Luar biasa. Itu adalah komunikasi satu arah, nonverbal, terpetik, informal, atau formal. Jadi banyak yang jawab adalah komunikasi terapeutik. Sering sekali ini komunikasi terapeutik saya jelaskan ya. Jadi ketika kita memberikan suatu, interaksi dengan pasien dan keluarganya, atau pasien dengan perawatnya, yang menciptakan rasa nyaman, aman, saling menghargai, dengan adanya rasa empati, tidak membentak, dengan senyuman yang baik. Nah, itu adalah bentuk daripada terapeutik. Inilah yang disebut dengan terapeutik. Jadi ada efek terapisnya, ada efek, terapeutik yang kita berikan, yang besar manfaatnya dirasakan oleh pasien. Nah, itu yang disebut dengan komunikasi terapeutik. Jadi di soal nomor 25 yang benar adalah yang menjawab Charlie, yaitu komunikasi terapeutik. Oke? Sudah selesai. Soal kita sudah selesai 25 soal malam hari ini. Oke? Silakan kalau ada yang mau bertanya dan diskusi, boleh langsung bertanya di sekarang, di kolom chat atau dimanapun. Atau kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka malam hari ini kita cukupkan. Berapa benar kalian semuanya? Dan benar berapa? Benar semua, alhamdulillah ya. Ada yang salah juga kayaknya. Tadi soal-soal di awal-awal tadi banyak yang salah. Mungkin yang langsung jawab ya. 25 soal kita sudah tuntaskan semua. Dan saya yakin soal-soal itu bisa berulang saat ujian asli kalian. Caranya adalah pahami dengan baik apa data fokusnya, kemudian jangan terburu-buru, perhatikan baik-baik, benar, ya 8 salah, ya nggak apa-apa, nanti berikutnya bisa menyesuaikan dengan baik. Ya, berikutnya jangan terburu-buru, perhatikan apakah pilihan option jawaban saya menyelesaikan masalah apa tidak. Kalau dia tidak mampu menyelesaikan masalah, berarti itu adalah pengecoh. Nah, itu ya. Tetapi jika kita pilih dan kita yakin, ini kayak tadi, melakukan briefing. Oh, ini pengarahan. Dengan pelatihan, dengan workshop, itu pengarahan.
Kemudian apalagi? Menyusun visi misi. Itu adalah perencanaan. Kemudian membagi tugasnya ke bagian-bagian terkecil, ini terkecil, itu adalah pengorganisasian. Sangat mudah dipahami ya. Insya Allah semuanya bisa lulus saat ujian. Dan semoga semuanya lulus 100% ya. Jangan manja-manjangan. Semangat perjuangan akan membuahkan hasil nanti. Amin ya. Sekian dan saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin semuanya sangat mudah Waalaikumsalam memahami malam warahmatullahi hari ini. wabarakatuh. Terima Ya, kasih, Terima Nars. kasih, Nars. sama-sama semuanya semangat Siap. ya, pantang menyerah. Iya, Nars.